Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, Bu Lita. Mohon maaf, saya ingin bertanya ke Bu Lita tentang bahasa Sunda. Boleh Bu Lita? Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Aisyah. Oh, mangga calik. Nah, sekarang coba tanyakan. Apa yang mau ditanyakan Aisyah? Itu yang di buku paket Bu Lita, yang halaman 35, itu yang bagian 3. Aku mau dijelasin tentang kalimat parentah, dan bagian 4 itu babasan. Mangga Aisyah, kita mulai dari kalimat parentah ya. Kalimat parentah nyaeta kalimah anu marentah jalma lian sangkan milampah pagawean anu diparentahkeun ya. Itu kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan ya. Ada rupa-rupa kalimat perintah, yaitu kalimah panitah, kalimah pamenta, kalimah pangarep-ngarep, kalimah pangajak, jeung kalimah panyarek ya. Di sini ada beberapa contoh kalimah parentah ya, seperti adek geura sakola, adek cepat ke sekolah. Itu kalimah panitah ya. Yang kedua itu ada mah nyuhunkeun cau, mah minta pisang. Itu termasuk kalimah pamenta ya, minta. Terus yang ketiga, mudah-mudahan hujanna gancang raat. Mudah-mudahan hujannya cepat berhenti. Itu kalimah pangarep-ngarep ya, seperti itu. Terus ada yang keempat, mangga kalebet Pak. Mangga masuk Pak, itu kalimah pangajak ya. Yang kelima itu adalah contohnya ulah dianggo pulpen etamah bocor, jangan dipakai pulpen itu bocor. Nah, ini adalah kalimah panyarek di kalimah parentahnya. Sampai di sini Aisyah, bagaimana? Sudah mengerti? Oh iya, lupa. Untuk kalimah parentah itu selalu diakhiri dengan kata tanda seru. Bagaimana Aisyah? Sudah mengerti? Mudah dipahami? Alhamdulillah, sudah mengerti Mrs. Lita. Baiklah Aisyah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi ke bagian 4 ya. Babasan itu artinya kalimah atau kekecapan anu miboga susunan anu geus maneh serta harti anu geus maneh. Artinya itu susunan yang tetap dan artinya yang tetap pula ya. Itu biasanya di babasan ini itu mengandung kecap kata yang pondok ya. Biasanya hanya dua kecap ya. Itu beda dengan peribahasa agak panjang. Nah, bedanya itu mengandung, kalau babasan ini itu kiasan ya. Nah, di sini kita lihat ya. Yang pertama itu ahli lelep. Itu artinya beki barang dahar, suka makan. Nah, akal koja itu artinya adalah akal jahat. Jadi pikirannya kagorengan, pikirannya jahat ya. Terus ada lagi yang amis budi, itu marahmai, baik hati. Terus asa bucat bisul, ngarasa lugina sanggeus ngarangsekeun gawe berat. Jadi itu udah merasa bebas gitu sesudah melakukan kerja yang susah. Nah, terus ada atah adol, itu kurang
ajar. Terus ada aya bagja teu daulat. Itu artinya tetulus menang bagja. Artinya gak jadi mendapatkan kebahagiaan. Terus ada lagi berat birit, itu kedul hese dirita, males susah disuruh ya. Terus ada beak dengkak, itu arti geus beak tareka. Terus ada lagi bodoh alewoh, artinya bodoh tapi daek tatanya. Jadi bisa bodoh tetapi mau bertanya, jadi bisa. Terus yang gede hulu itu artinya sombong. Oh ya, tadi beak dengkak itu geus beak tereka, artinya semua ikhtiar sudah diusahakan tapi tidak ada hasilnya. Nah, ini bagian keempat babasaan. Bagaimana Aisyah? Bagian keempat sudah mengerti juga? Apa yang tidak mengerti? Coba ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan, Bu Lita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Aisyah sudah mengerti. Kalau begitu kita lanjutkan aja ya biar sekalian. Ke bagian 5 itu ada ragam bahasa hormat ya. Ragam bahasa hormat itu disebut undak usuk ya, yaitu tata krama dalam berbahasa Sunda. Misalnya ada untuk diri sendiri sorangan, jeung batur, boh sapantar, boh saluhuran, atau sepantar atau seluhuran. Gunana pikeun silih hormat. Aya bahasa kasar akrab, aya bahasa lemes hormat, aya hormat keur diri sorangan. Ada hormat diri sendiri dan hormat keur batur, saluhuran ya. Nah, di sini ada contoh, misalnya kasarnya balik. Itu ada hormat keur sorangan ya, ada wangsul, hormat keur batur atau saluhureun ya, ada mulih. Nah, seperti itu. Terus ada bawa, bantun, candak, ada boga, gaduh, kagungan ya. Terus ada dahar, neda, tuang. Nah, misalnya contohnya dang urang dahar heula yuk di imah urang. Nah, itu kan sama ya teman. Bahasanya seperti itu. Terus din abdi bade nedah heula nya ke antosan sekedap ya, itu bahasa halusnya. Nah, ada juga yang buat orang tua, Mang Udin nuju tuang di saung. Seperti itu. Nanti Aisyah lihat buku halaman 36, di situ ada ragam bahasa hormat ya. Di situ ada contoh kata bagaimana kasarnya, hormat keur sorangan, hormat keur batur menggunakan apa. Nanti untuk latihan selanjutnya ya. Baiklah Mrs. Lita. Baiklah Aisyah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sampai di sini Mrs. Sita menjelaskan bahasa Sundanya ya. Nanti ada latihan, Aisyah bikin di rumah. Nanti yang tidak mengerti bisa ditanyakan lagi dengan Mrs. Rita. Baik Aisyah, minggu depan kita akan mengadakan UTS ya, tengah semester. Pelajari semua apa yang telah Bu Lita berikan ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi nanti. Kalau ada yang tidak mengerti, silahkan datang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mrs. Lita atas penjelasannya. Hatur nuhun.